Selamat datang ke Bali. Anda kirim satu bab, judulnya menarik nih. It's all about likability. Semua tentang kemampuan untuk disukai. Nah, hari ini kita coba bedah tuntas ya bab ini. Kenapa sih kok bisa orang lain suka sama kita itu jadi krusial? Kadang katanya lebih penting dari sekedar ya pinter atau kompeten gitu. Bener nggak sih? Kita bakal gali lebih dalam nih pandangan dari bab ini. Tujuannya ya mengungkap rahasia kenapa daya tarik personal ini bisa jadi senjata ampuh. Mulai dari wawancara kerja sampai panggung politik. Yuk kita langsung telusuri aja. Oke, ide pertama yang langsung bikin mikir dari bab ini. Punya kualifikasi hebat aja tuh belum tentu cukup. Ada faktor X ini, yaitu tadi, kemampuan disukai. Saya jadi keinget cerita soal tes duduk di sebelah di bus pas wawancara. Agak aneh ya kedengerannya. Tapi intinya, si pewawancara tuh nyaman nggak sih kalau duduk lama di sebelah Anda? Ada kisah menarik tuh di bab ini. Dari lulusan PhD yang rasa diterima kerja bukan cuma karena gelarnya, tapi karena dia, yaitu, lulus tes nggak tertulis ini. Nunjukin banget ya faktor personal ini. Iya, bener banget. Dan menariknya, bab itu langsung nyambungin ke dunia politik. Banyak pemilih, sadar atau nggak sadar ya, itu nanya ke diri sendiri, dari calon-calon ini siapa ya yang paling asyik kalau diajak ngopi bareng? Tapi kayak yang diungkap Paul Begala, penasihatnya Bill Clinton yang dikutip di sini, pertanyaan itu sebenarnya, dalam banget maknanya. Bukan sekedar soal santai-santai aja, pertanyaan itu tuh kayak mewakili, siapa sih yang saya percaya buat urusan penting? Siapa yang kayaknya ngerti hidup saya? Punya nilai yang sama, dan emang beneran peduli? Gitu kan? Jadi ini lebih ke soal, ya bangun koneksi emosional, rasa percaya, empati yang kerasa gitu. Oke. Jadi kalau emang sepenting itu ya disukai itu di kantor, di politik. Pertanyaan berikutnya kan gimana cara numbuhinnya? Nah ini nih, bab ini nunjuk ke satu hal yang mungkin agak kaget buat sebagian orang. Kerentanan. Vulnerability. Kutip Stephanie Rule, katanya kuncinya bukan tampil sempurna tanpa celah, justru berani nunjukin sisi unik kita. Jujur, gitu. Ini kontras banget ya sama sikap defensif yang biasanya fokusnya, aduh jangan sampai salah. Yang malah bikin kaku kan? Betul, sikap rentan itu justru kayak buka pintu buat otentisitas. Nah ini nyambung nih, nyambung ke soal pembawaan diri atau demeanor lah istilahnya, yang juga dibahas lumayan di bab ini. Contohnya fenomena RBF, resting bothered face, muka yang kelihatan jutek atau bete pas lagi diam, itu bisa jadi penghalang gede loh ternyata. Ada penelitian dikutip di situ, nunjukin kalau muka yang kelihatan marah itu bisa bikin otak orang lain ngerasa terancam. Bahkan sampai ngeganggu kemampuan mereka ingat apa yang kita omongin. Sebaliknya, senyum tulus, kayak pengamatan Jay Carney soal efek senyumnya Barack Obama di momen-momen kunci yang diceritain di sini, itu bisa meluluhkan banget dan malah memperkuat pesan kita. Nah ngomongin kesan pertama sama pembawaan diri, ada lagi nih poin penting dari bab ini. Kehangatan. Warmth. Penelitiannya Amy Cuddy dari Harvard yang dirujuk juga di sini, nemui sesuatu yang fundamental banget. Orang itu cenderung nilai kehangatan sama kepercayaan kita duluan sebelum nilai kompetensi kita. Gila ya, dan penilaian awal ini penting banget buat bangun pengaruh. Kata dia, jarang banget ada pemimpin gak disukai tapi dianggap efektif. Contohnya bagus tuh, eksekutif mau ketemu tim baru. Fokus pertamanya bukan langsung pamer skill, tapi yaitu bangun jembatan kepercayaan dulu, nunjukin kehangatan personalnya. Nah ini nunjukin ada keseimbangan yang menarik kan, percaya diri tinggi mungkin bikin orang, terkesan di awal. Tapi menurut argumen di bab ini nih, kemampuan disukai yang akarnya dari kehangatan tadilah, itu yang bikin orang lain pengen kenal Anda lebih jauh. Yang bikin mereka peduli sama apa yang Anda pikirin atau tawarin. Jadi bukan cuma kesan sesaat gitu. Malah, bab ini ngasih contoh ekstrim loh, soal CEO AI di Tiongkok, namanya Tang Yu. Dia sengaja diprogram biar punya kepribadian ideal, termasuk sifat baik hati. Tujuannya, ya buat maksimalin daya tarik dalam interaksi bisnis. Ini nunjukin betapa berharganya kualitas ini sampai dicoba direplikasi pakai AI. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita di bab It's All About Likability ini, kemampuan untuk disukai itu bukan sekedar pemanis atau basa-basi lah. Ini tuh fondasi dari kepercayaan, jembatan buat koneksi antar manusia, dan pada akhirnya jadi kunci buat mempengaruhi orang lain.
Dampaknya, kayak yang kita lihat dari contoh-contoh tadi, seringkali lebih dahsyat daripada sekedar pamer kompetensi teknis di momen-momen penting. Bener ya? Betul sekali. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang agak menggelitik ya buat Anda renungkan, yang muncul dari materi tadi. Kalau kehangatan sama kemampuan disukai itu sebegitu fundamentalnya buat mempengaruhi dan terkoneksi, sampai dampaknya bisa diukur sama peneliti kayak Cudi, dan bahkan sekarang dicoba di program ke AI kayak Tang Yunyao, ini artinya apa ya buat otentisitas sejati dalam interaksi kita sehari-hari? Apakah kemampuan disukai yang tulus itu mau nggak mau jadi semacam performa strategis? Sesuatu yang bisa dipelajari dan ditampilin sesuai kebutuhan? Nah, gimana Anda sendiri menavigasi batas tipis antara jadi diri sendiri apa adanya dengan nampilin diri biar lebih gampang disukai dalam komunikasi Anda? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan mendalam kita kali ini.